Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priscilla Keamilata dengan NPM 2019-10448, Prodi Manajemen Pariwisata semester 2, Setia Parepare Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang coronavirus. Apa sih coronavirus itu? Coronavirus merupakan virus yang menyerang dan menginfeksi sistem pernapasan, dan penyakit ini disebut juga COVID-19. Virus corona menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Coronavirus bisa menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini hanya menyebabkan pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan sistem pernapasan berat dan seperti infeksi paru-paru. Coronavirus yang lebih dikenal dengan COVID-19, jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menyerang siapa saja, baik anak-anak, bayi, lansia, remaja, dan ibu hamil, bahkan ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh wilayah di China, bahkan ke beberapa negara seperti negara Indonesia. Apa sih gejala-gejala virus corona? Yang pertama adalah flu. Flu seperti batuk pilek, batuk berdahak sampai berdarah, dan sakit tenggorokan. Yang kedua adalah sakit kepala atau gejala penyakit infeksi. Yang ketiga adalah demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, dan yang keempat sesak napas seperti pernapasan berat, sesak nafas, dan nyeri dada. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Kapan sih harus ke dokter? Segera ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona COVID-19 seperti terutama jika gejala muncul di 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19. Bila mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apa-apa, tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa diri, cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan dibatasi kontak dengan orang lain. Diagnosis virus corona. Yang pertama itu adalah uji sampel darah, yang kedua tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak, tes PCR, dan ronsen dada untuk menginfeksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Selanjutnya adalah penyebab virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui beberapa cara, yaitu yang pertama adalah tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Yang kedua adalah memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita coronavirus. Yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Yang selanjutnya adalah pengobatan virus corona. Yang pertama adalah merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan karantina rumah sakit yang dirujuk. Yang kedua adalah memberikan obat pereda demam dan nyeri aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga adalah menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Yang selanjutnya adalah pencegahan virus corona. Cara pencegahannya itu hindari bepergian ke tempat ramai atau tempat-tempat umum. Yang kedua adalah menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah atau pergi ke tempat umum. Yang keempat adalah meningkatkan daya tahan tubuh
dengan pola hidup sehat. Yang kelima adalah jangan menyentuh wajah atau mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Yang selanjutnya adalah masak daging sampai benar-benar matang dikonsumsi, dan tutup mulut dan hidung menggunakan tisu pada saat bersin atau batuk. Kemudian tisunya dibuang ke tempat sampah. Yang selanjutnya adalah cara pemerintah mengurangi penyebaran positif corona di Indonesia. Yang pertama adalah pemerintahan Indonesia saat ini sudah melakukan upaya untuk memutuskan mata rantai penularan virus corona. Imbauan ini menjaga jarak fisik, kerja dari rumah, belajar dari rumah, sehingga beribadah di rumah terus digaungkan, sehingga hal ini terkait sifat virus corona yang menular. Antar penularan bisa terjadi melalui percikan. Itulah mengapa diharapkan warga menjaga jarak fisik dengan sesama untuk meminimalisir risiko terkena percikan atau menyentuh benda yang sebelumnya terkena virus corona. Strategi pemerintah yang pertama adalah lockdown, artinya situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti negara yang menutup pembatasan agar tidak ada yang masuk dan keluar dari negaranya. Yang kedua, pemerintah telah membentuk tim gerak cepat atau TCG di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara, pelabuhan, pos batas, dan darat negara PLBDN. Tim dapat terdiri atas petugas kantor kesehatan, pelabuhan, KKP, dan imigrasi, bea cukai, karantina hewan. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan telah mengembangkan pedoman kesiapsiagaan, menyusun panduan bagaimana resiko terjangkit COVID-19 seperti mencuci tangan dan menjauhi orang-orang yang sakit, dan memastikan langkah yang tepat telah diambil. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.